Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kita kali ini tidak bisa bertemu seperti biasanya di dalam lab komputer, jadi kita akan mempelajari secara online karena kita harus mematuhi instruksi pemerintah untuk work from home, yaitu bekerja dari rumah, lalu stay at home, tetap berada di rumah, dan juga kita harus mematuhi instruksi pemerintah mengenai social distancing dan physical distancing. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan email. Tapi sebelum mempelajari penggunaan email, kita harus mengetahui bahwasannya penggunaan internet pada zaman sekarang ini sangatlah luar biasa. Jadi meskipun kita tetap work from home ataupun tetap stay at home, itu tidak menjadi kendala bagi siapapun untuk melakukan kegiatan. Nah, di dalam menggunakan email, tentunya kita harus mengetahui yang pertama itu yaitu mengenai browser. Nah, okay. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan peramban web dan web browser. Sebagai salah satu contoh web browser, di sini saya akan tunjukkan Google Chrome. Ini tampilan Google Chrome. Kemudian yang ini tampilan Mozilla Firefox. Lalu yang ini tampilan dari Internet Explorer. Nah, browser ini hanya merupakan media bagi kita untuk melakukan kegiatan internet. Kegiatan internet ini disebut sebagai browsing. Nah, browsing itu bisa berupa mencari sesuatu. Sebagai contoh di sini saya akan ketikkan corona. Virus corona. Nah, inilah yang disebut dengan browsing. Jadi kita dapat mencari info. Infonya tersedia. Di sini ada berbagai info mengenai virus corona COVID-19. Selain itu, selain mencari info, kita juga bisa mencari gambar. Kalau kita mau mencari gambar virus corona, tinggal klik aja tombol image yang ini. Nah, inilah dia gambar-gambar mengenai virus corona. Atau kita mau mencari, misalkan kita mau video streaming. Nah, video streaming di sini saya akan membuka YouTube. Nah, ini tampilan dari YouTube. Jadi di sini kita bisa menonton. Sebagai contoh, saya akan membuka salah satu video. Ini. Nah, jadi inilah salah satu kegiatan streaming yang bisa dilakukan. Selain melakukan streaming, kita juga dapat melakukan internet untuk kegiatan, contohnya belanja online. Di sini sebagai salah satunya ini ada Tokopedia.
Nah, di sini tinggal kita memasukkan saja data-data. Nah, ini tampilan dari situs jual beli Tokopedia. Jadi, internet itu juga bisa kita gunakan untuk berjual beli secara online dan sangat aman sekali. Nah, selain untuk berjual beli, lalu untuk mencari sesuatu, mencari info, mencari gambar, maka kita juga dapat menggunakan internet untuk hiburan. Untuk hiburan di sini kita mengambil bentuk dari game online. Di sini situsnya sedang saya buka dan sedang loading. Ternyata hari ini koneksi internet agak melambat. Saya coba refresh kembali. Baiklah, untuk hari ini, untuk situs hiburan tidak bisa dibuka. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa perbedaan browser dan apa kegunaan browsing, maka di sini kita akan menggunakan salah satu layanan dari Google Chrome, yaitu untuk berkirim email. Nah, kalau untuk berkirim email, maka di sini kita akan membuka browser Google Chrome. Ini harus kita buka terlebih dahulu. Lalu kita tinggal mengklik tombol Gmail, klik tulisan Gmail. Yang ini kita klik. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, di sini saya masuk ke salah satu account. Maaf, tertutup. Saya buka kembali. Nah, untuk memulai pengiriman email, kita mengklik tombol Compose. Yang ini kita klik. Nah, setelah kita klik, maka di sini muncul window atau tampilan new message, pesan yang baru. Di sini ada bagian to, di sini ada subject. Nah, di bagian to kita ketikkan alamat email yang akan kita tuju. Sebagai contoh, saya ketikkan
tik7m3@gmail.com. Nah, lalu di bagian subjek, subjek ini berisi judul dari email yang kita kirim. Sebagai contoh, laporan pembelajaran online. Nah, di bawahnya ini adalah tempat kita mengetikkan isi dari email tersebut. Nah, kita ketikkan. Di sini saya akan mengetikkan melalui email ini saya sampaikan materi dan tugas pembelajaran TIK kelas 7. Saya melampirkan file materi dan tugas. Oke. Nah, sekarang untuk berita emailnya sudah saya ketikkan. Lalu di sini ada saya katakan saya melampirkan file materi dan tugas. Untuk file materi, untuk melampirkan file materi, file ya. File itu bisa berupa dokumen ataupun bisa berupa bentuk-bentuk file lainnya. Di sini saya akan mengklik tombol attach file. Tombol attach file yang ini. Tinggal diklik. Nah, begitu klik, maka muncullah window browsing ini. Di sini kita akan mencari file yang mau kita kirim. Sebagai contoh, saya ambil file panduan. Lalu setelah saya klik, maka saya akan mengklik tombol open. Nah, di sini terjadi proses pengiriman file. Nah, setelah proses pengiriman file, maka file ini sudah menjadi lampiran dari email yang akan kita kirim. Nah, sekarang kita tinggal mengklik tombol send. Hasilnya di sini ada muncul pesan message send. Kalau kita klik view message, kita klik tombol view message yang ini, maka muncullah di sini laporan dari email yang telah terkirim. Di sini ada tertulis send, berarti sudah terkirim. Nah, lalu di bagian orang yang menerima email, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada muncul pesan yang terkirim. Di sini laporan pembelajaran online. Kalau kita buka emailnya, tinggal kita klik saja
Maka di sini ada pengirimnya, ada nama pengirimnya, lalu di sini ada berita emailnya, dan di sini ada file yang bisa kita download. Untuk mendownloadnya tinggal kita klik aja tombol download yang ada di sini. Ya, demikianlah penggunaan email yang bisa saya sharingkan untuk kali ini. Dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih.